Ya sudah, gitu aja. Ya. Maka di situ dikatakan wa rabbukal ghani, dan adapun Tuhan itu adalah al-ghani, yang maha kaya, yang tidak terbatas. Kalau makna yang pas ya tadi, tidak membutuhkan makhluknya dan tidak membutuhkan ibadah siapa? Makhluknya. Ini. Yang butuh itu kita, bukan Allah. Gitu loh. Al-Ghani itu di situ. Yang butuh itu kita. Dzurrahmah tur kang duweni rahmat. Ya. Dzurrahmah tur kang duweni rahmat, yang memiliki apa tadi? Rahmat. Ya. Maka maha kaya, maha pengasih atau maha memberi apa tadi? Maka nanti dalam ayat yang lain, dalam surat Fatir itu ayat 15 itu dikatakan ya ayuhan nasu antum fuqara'a ilallah, antum fuqara'u ilallah wallahu huwal ghaniyul hamid. Artinya apa? Ya ayuhan nas, wahai seluruh manusia, antum fuqara, kalian itu adalah fakir. Ya, antumul fuqara'u, kalian semua adalah fakir, membutuhkan ilallah, terhadap Allah Subhanahu, sedangkan Allah tidak membutuhkan kita, karena Allah apa? Wallahu huwal ghani, dan dialah Allah zat yang maha kaya, al-hamid, dan yang maha terpuji. Ini sifat ghaninya Allah. Makanya al-ghani itu diartikan Allah tidak membutuhkan apa tadi? Makhluk, dan ibadah apa tadi? Makhluk. Yang butuh itu kita. Sering saya bilang gitu, yang butuh kita. Jadi tidak usah merasa bangga dengan ibadah kita. Dengan kita beribadah berarti derajat Allah diangkat. Enggak, Allah tidak butuh. Allah Maha Penyayang, Ar-Rahmah. Maka dalam hadis dikatakan ja'alallahu rahmah. Allah menjadikan rahmat, kasih sayang fi mi'ata juz'in, di dalam 100 bagian. Jadi sifat rahmahnya Allah tadi, rahim, rahmahnya Allah itu ada berapa? 100. Fa amsaka indahu, kemudian Allah tahan tis'ata wa tis'ina, 99 rahmatnya. 100 rahmat yang Allah miliki, yang ditahan berapa? 90 juz'an. Masya Allah, 99 bagiannya itu ditahan. Wa anzala fil ardi, dan Allah turunkan rahmat di bumi ini juz'an, 1 bagian saja, wahidan, yang 1. Jadi rahmatnya Allah itu masih ditahan, banyaknya berapa? 99. Yang diturunkan di bumi baru berapa? Dari 1 rahmat saja yang diturunkan, famin dalikal juz'i, maka dari 1 bagian rahmat saja ini, yatarahamu al-khalqu, makhluk itu bisa tumbuh perasaan saling sayang menyayang. Kita tidak tega melihat orang yang kelihatannya belum makan sayu gitu, akhirnya kita belikan nasi. Itu sebenarnya sifat Rahman yang dianugerahkan kepada kita. Kita tidak tega melihat anak kita tatkala dia pergi kalau kita tidak kasih bekal. Itu adalah sifatnya apa? Jadi 1 Rahman saja, ya, rahmat yang Allah turunkan tadi, seluruh makhluk ini merasakan sifat kasih sayangnya siapa? Masya Allah. Hatta tarfa'al faras, sehingga seekor kuda pun akan mengangkat kakinya khafiroha an waladiya khasyata an tusibahu, diangkat kakinya kuda tadi karena takut kalau menginjak terhadap anaknya yang sedang berada di bawahnya. Itu semua karena sifat apa tadi? Rahmatnya siapa? Allah. Ya Allah. Maka di sini dikatakan warabbukal ghaniyyu dzurrahmah. Ya, masih ditahan 99, dan 99 ini nanti oleh Allah semua akan diturunkan nanti di hari kiamat.
atau hari akhir. 99 ini dikhususkan hanya orang-orang yang apa tadi? Beriman. Maka selagi panjenengan kita semuanya ini bisa komitmen beriman sampai meninggal, Masya Allah, melimpah rahmatnya Allah untuk kita. Di antaranya apa? Kita amalnya tidak terlalu banyak, tapi masuknya surga selama-lamanya. Itu adalah rahmat. Itu loh. Makanya bahasa Allah, kamu masuk surga karena rahmatku. Bukan karena apa tadi? Amal itu kan cuma sarana pembuktian bahwa kita hamba. Gitu loh. Ya. Kita hamba, kita makhluk yang membutuhkan Allah. Masya Allah. Sehingga selagi mereka bisa mempertahankan apa tadi? Iman. Tapi bagi orang kafir musyrik nanti di akhirat tidak dapat. Maka dulu kalau kami ngaji cara memaknai Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahi kelawan nyebut asmani Allah Ar-Rahman kang maha welas asih ing dalem donya, Ar-Rahim lan welas asih ing dalem apa? Akhirat. Jadi Rahman, Rahim. Nah, Rahman ini diberikan oleh Allah seluruh makhluknya yang ada apa tadi? Di dunia. Tidak melihat iman atau tidak, mereka mendapatkan apa tadi? Kasih sayangnya siapa? Allah. Bahkan kadang mereka yang tidak beriman, kasih sayangnya lebih dilebihkan oleh Allah dibandingkan kalian yang apa tadi? Kalau di dunia. Tapi nanti di akhirat tidak bisa, Pak. Yang hanya dapat kasih sayang Allah hanya orang-orang yang apa tadi? Beriman. Nah, akhirnya kalau melihat ini kan, makanya saya sering bilang potensi selamat orang beriman itu lebih tinggi. Gitu. Karena 99 Tapi bukan berarti dengan adanya hadis ini kita meremehkan dosa atau kita malah meremehkan ibadah. Nah, kita penting beribadah, nanti alasannya di ayat 135 surat Al-An'am itu. Oke, kita lanjutkan. Di situ dikatakan, iya syak lamun ngersakake sapa rabbuka, Allah mau yudhibkum mongko ngilangake sapa Allah kum ing sira kabeh ya ahlal Mekah bil ikhlaqi dengan dihancurkan, wa yastakhlif lan ganti sapa Allah, wa yastakhlifu lan amrih ganti sapa Rabb mim ba'dikum saking sampune sira kabeh, sakwise sira kabeh, ma ing perkara yasyau kang ngersakake sapa Allah minal khalqi dari makhluk yang baru. Kama angsakum seperti oleh ngesake sapa Allah min dzurriyyati qaumin akharin dari keturunan kaum apa tadi? Orang-orang yang lain. Sehingga jikalau Allah menghendaki, bisa saja Allah itu mengganti kalian semua dengan kaum yang lain. Bagi Allah mudah. Ini. Ya, maka jangan merasa generasi jenengan generasi emas, generasi yang terbaik. Seakan-akan generasi ini adalah generasi yang paling unggul. Kita pernah ada peradaban yang mana manusia itu semua dihilangkan oleh Allah. Ya, Nabi Nuh. Nabi Nuh itu sebenarnya manusia itu populasinya sudah banyak. Dakwah Nuh itu sampai 950 tahun. Tapi ternyata dari begitu banyak populasi manusia, ternyata yang iman itu cuma kisaran 80-90 saja. Gitu ya. Itu Nuh dan orang-orang beriman itu dihina oleh kaumnya. Bla 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 bla. Akhirnya qadarullah tadi. Nuh berdoa kepada Allah supaya diturunkan apa tadi? Hilang semua itu. Tinggal 80-90 hanya orang-orang yang apa tadi? Beriman. Sehingga dalam Quran, generasi kalian sekarang bukan generasi Adam lagi, disebut generasi apa? Karena generasi Nuh penyebutannya gitu. Ya walaupun nanti jenengan kalau tarik lagi ya Nuh ya sini ya kok dhuwur ya kok Adam itu sama. Ini bentuk gambaran bahwa Allah itu pernah apa tadi? Jadi bagi Allah mengganti satu kaum dengan kaum yang lain itu mudah sekali. Ya. Walaupun tadi dikatakan Allah memiliki sifat apa tadi? Semua tergantung Allah. Kalian dijadikan generasi emas itu ya prerogatif Allah. Kalian dalam masa yang sulit kayak apapun itu juga generasinya siapa tadi? Allah. Bahkan ada kan dalam hadis
Kalau justru seluruh manusia ini mereka ahli ibadah semuanya, maka justru malah aku hilangkan mereka. Maka aku akan ganti mereka dengan generasi yang apa tadi? Banyak melakukan kesalahan. Setelah itu mereka akan meminta ampun kepadaku. Sehingga sifat apa tadi? Al-Ghafur, ya afwal itu Allah yang memiliki pemaaf, maha menerima taubat ini akan berjalan. Sehingga memang betul keseimbangan itu pasti ada. Baik buruk itu senantiasa apa tadi? Nah, berdoalah sama Allah, mudah-mudahan kita itu ditakdirkan pada jalur yang apa tadi? Yang baik. Hanya kepada Allah. Maka dalam sholat jenengan pasti ihdinas siratal, bukan berarti jalan jenengan yang sekarang itu salah, enggak. Ya, jalan sekarang itu benar, tapi biar konsisten terus kita mendapatkan hidayah sampai kita nanti apa tadi? Meninggal. Ini yang dimaksud Al-An'am ayat 133. Jadi jangan merasa, maka kadang bahasanya kan gini ya Pak. Wis toh, taat sama Allah terus. Nanti pasti tidak akan ada azab bagi kita. Nah, bahasa ini digunakan untuk hukum di dunia, tidak bisa Pak. Tapi kalau bahasa ini digunakan untuk apa tadi? Akhirat. Oke. Kalau dunia itu tetap Allah memberi ujian kepada kalian. Likul kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa inna walanabluwannakum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Surat Al-Anbiya 21 ayat 35. Itu kan disampaikan gini. Ya. Kullu nafsin dha'iqatul, setiap yang bernafas itu pasti merasakan apa? Tapi sebelum mati, walanabluwannakum bisyarri wal khairi fitnah. Sebelum mati, saya Allah akan memberi ujian dulu kepada kalian. Ada kalanya ujian itu yang enak, ada kalanya ujian itu tidak apa? Mengenakan. Itu terserah siapa? Berarti hakikat hidup ini adalah apa? Ujian. Jadi dulu kalau menerangkan ayat ini, guru saya bilangnya gini, kalian ngaji paham itu ya ujian, ngaji tidak paham itu juga apa? Ujian. Gitu loh. Paham ujian, tidak paham juga apa? Yang paham kira-kira sombong enggak? Gitu. Yang paham kira-kira meremehkan yang enggak paham enggak? Gitu loh. Yang enggak paham ngambek mutung atau enggak? Wah, kan itu ya. Jadi paham ya ujian, enggak paham juga apa tadi? Nah, andai kan bisa pilih, kira-kira jadi kan pilih yang mana? Yang paham atau yang enggak paham? Kalau bisa milih loh. Kayak sehat itu ya ujian, sakit juga apa tadi? Nah, suruh milih ujian yang mana? Nah, suruh apa tadi? Tapi kita tidak punya hak untuk apa tadi? Ya Allah, coba lihat. Ya sudah, itu qadarullah. Maka orang-orang beriman itu ya kita jalankan saja birokrasinya. Tapi hasil baik buruk itu kita serahkan kepada siapa tadi? Allah. Jadi tidak bisa Anda menjanjikan wis sholat terus itu mesti sukses kamu. Loh, yang mesti sukses itu yang bisa mengatakan gitu itu siapa? Allah. Ya. Dulu ada ustadz itu yang ini sodakoh, nanti pulang kamu langsung dilipatkan, gandakan oleh Allah, itu janji Allah. Tapi kan yang melipatkan bukan Anda, siapa tadi? Dan mengembalikannya kan tidak harus sesuatu yang sama. Nah, mindset Anda, kalau Anda sodakoh 1 juta, nanti pulang jadi 700 juta. Ditunggu-tunggu udah datang-datang 700 juta. Bukan gitu. Ya, masalah pengembalian itu bentuknya apa, berupa apa, itu hak prerogatifnya siapa? Oh, bisa saja sedekah kita, ternyata cara Allah mengganti dengan apa? Anak-anak kita dipertemukan dengan rizki-rizki yang mudah. Bukan berarti dikembalikan kepada kita.
Akhirnya ditunggu-tunggu. Kemarin saya sudah emas katanya 1 gram jadi sekian